Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggelar konferensi pers terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Subeki Azal Sani yang merupakan putra pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah Peloso Jombang, Jawa Timur. Kita ikuti jalannya konferensi pers berikut ini. Dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, di mana kemudian kami pada hari yang sama hari Jumat jam 2 siang menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya karena sudah ada fatwa dari Mahkamah Agung bahwa proses persidangan dialihkan yang semula di Jombang dialihkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sudah ada fatwa dari Mahkamah Agung sehingga kami punya kewenangan untuk melaksanakan kegiatan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam prosesnya tentu jaksa penuntut umum termasuk kami sendiri sebagai tim sudah siap melaksanakan persidangan, sudah membuat dakwaan alternatif, berupaya menjerat bagaimana meyakinkan majelis hakim jika tidak memenuhi dari jeratan pasal awal kemudian naik pada pasal berikutnya sampai akhirnya pasal yang terakhir yang kita gunakan dalam penanganan proses perkara tersebut. Ya. Untuk sidangnya apakah sudah ditetapkan? Kami masih menunggu penetapan majelis menentukan hari sidangnya. Dan ini kewenangan majelis hakim saat ini melaksanakan kegiatan penahanan terhadap terdakwa di mana majelis hakim punya kewenangan menahan 30 hari. Tentu kami yakin bahwa majelis akan diproses dengan sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi diupayakan dalam tempo 30 hari sebelum masa tahanan habis sudah harus ada putusan majelis tentunya karena jika belum berproses belum selesai akan menyebabkan terdakwa bisa lepas demi hukum. Ya. Dan MSA ini dijerat pasal seperti apa, Bu? Tentu di sini kami sampaikan pada teman-teman tadi bahwa kami dakwanya berlapis dengan pasal pertama 285 KUHP dengan ancaman pidananya adalah 12 tahun, kemudian pasal 289 KUHP masih dengan kategori tindak pidana pencabulan dengan ancaman pidananya 9 tahun dan pasal 294 ayat 2 kedua KUHP dengan ancaman pidananya 7 tahun. Jadi apakah bisa diperberat, Bu? Kalau nanti kan kami melihat bahwa di dalam proses persidangan seperti apa, nanti proses pembuktian yang bisa membuktikannya. Jadi sudah kami pelajari berdasarkan berkas perkara dituangkan dalam surat dakwaan. Nanti di dalam proses pengadilan ada pemeriksaan. Nah ini bagaimana kita mungkin saja bisa saja ada alat bukti baru atau ada saksi baru, ada saksi tambahan atau ada hal-hal yang lain yang bisa memperberat atau bisa meringankan. Nah itu bagaimana nanti dari hasil pembuktian di persidangan. Untuk tuntutan sendiri, apakah kemungkinan akan memberikan tuntutan tertinggi mungkin? Pasti kalau jaksa memberikan tuntutan yang tertinggi maksimal 12 tahun. Berarti tidak bisa kebiri? Dalam hal ini belum berlaku undang-undang tersebut karena tempus delicti belum sampai pada diterbitkannya undang-undang tersebut di mana undang-undang ini tidak berlaku surut, belum diterbitkan saat itu. Ya. Untuk jaksa yang menangani sendiri, Bu, berapa? Yang menangi saya sendiri selaku ikut dalam kegiatan sebagai JPU, kemudian Aspidum dan jaksa-jaksa yang menangani perkara dari awal penyelidikan dari harap penelitian berkas perkara karena prosesnya sudah lama sebelum saya jadi Kajati jadi kurang lebih 10 orang tim jaksanya. Sebagaimana dakwaan korbannya ada berapa, Bu? Di sini yang bisa kita jadikan saksi sebagai korban dari hasil pemberkasan di penyidik hanya satu, Pak. Karena yang lain menarik diri dan dari awal akhirnya betul-betul bisa diproses, ada pembuktiannya dari alat buktinya dan ada keterangan ahli yang mendukung dari kesaksian korban sehingga yang bisa jadikan dalam proses perkara hanya satu dan itu kebetulan sekali yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari Ponpes. Jadi dia punya keberanian untuk mengungkap semuanya. Apakah ada kemungkinan ada korban lainnya? Nah itu kalau memungkinkan nanti kita bisa menggali, artinya ada kesaksian lain yang bisa berani mengungkap lagi, nah kita akan memohon kepada majelis untuk ditambahkan pemeriksaan terhadap saksi tambahan. Nanti bagaimana prosesnya di persidangan nanti. Kendala kenapa cuma satu? Kenapa, Bu? Apa yang lain tidak berani? Nah kalau ini kan prosesnya di penyidikan, Pak. Kalau kami menerima berkas secara pasif, menerima berkas ini untuk kita lanjutkan ke persidangan dengan ketentuan bahwa disinilah kewenangan jaksa apakah layak atau tidak dinyatakan berkas lengkap untuk diteruskan ke pengadilan. Nah itu disitulah dominus litusnya jaksa punya kewenangan untuk menentukan bisa dinyatakan P21 atau tidak. Ya. Kejaksaan sudah menerima SPDP untuk
pihak-pihak yang menghalangi kepada polisi? Oh, belum. Cuma secara informal Pak Kapolda sudah bercerita kepada kami dan pemberitaan di media pun sudah kurang lebih ada lebih dari 10 orang yang dinyatakan menghalangi peristiwa untuk melaksanakan kegiatan penyidikan tersebut. Dan memang itu ada aturan pasalnya sehingga wajarlah ada shock terapi kepada masyarakat untuk bisa mematuhi aturan. Karena equality before the law, semua punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Siapa saja Bu untuk 10 orang itu Bu? Jaksa JPU tim ya itu belum ada SPDP-nya, belum ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Cuma kami baca dari pemberitaan di media, belum ada inisialnya. Ya. Apakah orang tua ini juga dimungkinkan akan menjadi? Kan beliau akhirnya kooperatif memberikan, jadi sampai Pak Direskin hadir di sana, beliau sampai terus mencoba melaksanakan kegiatan secara humanis, secara pendekatan pada orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya melepaskan. Berarti kan beliau tidak menghalangi, sudah mengikhlaskan untuk diproses menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bu, terkait lokasi sidang yang dipindah ke PN Surabaya terkait kondisivitas, untuk di sini sendiri pengamanan nanti seperti apa? Pak Kapolda dan jajarannya sudah berjanji bahwa kita semua bersinergi untuk bisa melaksanakan kegiatan pengamanan, karena tidak untuk kemungkinan adanya upaya dari masyarakat yang merasa terusik, merasa tidak rela salah satu keluarganya diangkut, dijadikan subjek hukum untuk melakukan proses persidangan, mungkin ada perlawanan. Untuk itu Pak Kapolda dan jajarannya sudah siap melaksanakan kegiatan pengamanan. Bukti dan saksi siapa saja Bu yang akan dihadirkan nantinya Bu? Kalau saksi tentu termasuk saksi ahli ya akan kami hadirkan, korban sendiri dan juga nanti beberapa saksi yang kita bisa lihat dari hasil pembekasan dari penyidik. Untuk bukti-buktinya seperti apa Bu? Bukti-buktinya sudah cukup lengkap, termasuk bukti yang berupa IT ya, karena teman-teman penyidik membuat forensik terhadap handphone yang jadikan salah satu bukti. Ya. Bu, ini kan sudah ganti 3 Kapolda, Oke. lalu juga ganti Polres bolak-balik begitu. Oke. Bagaimana kasus ini nantinya akan berjalan dengan adil dan tanpa intervensi dari apapun apa yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Ya, sendiri? terutama kami tentu sebagai aparat penegak hukum harus melaksanakan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik. Bagaimana melaksanakan kegiatan penuntutan ini sesuai dengan aturan, kami punya SOP, kami bisa melaksanakan kegiatannya, dan tentu untuk karena menarik perhatian masyarakat, maka kewajiban kami melaporkan setiap tahapan sidang pada pimpinan di Kejaksaan Agung, dan pada saat mengajukan penuntutan, rentut juga harus disampaikan pada pimpinan.